Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Hari ini kita akan membahas pertemuan 4 mengenai audit internal. Ya, adapun topik pembahasan kita hari ini yang pertama adalah hakikat dasar audit internal, fungsi manajemen, manajemen sistem informasi, integritas budaya dan strategi, dan yang terakhir adalah value chain analysis. Oke, langsung aja ya. Yang pertama adalah hakikat dasar audit internal. Jadi apa itu audit internal? Ya, audit internal itu adalah aktivitas independen dalam menetapkan tujuan dan merancang aktivitas konsultasi yang bernilai tambah dan dapat meningkatkan operasi perusahaan. Jadi teman-teman, walaupun audit ini bersifat internal, tetap harus bersifat independen, tidak terpengaruh oleh apapun, manajemen atau lain-lain ya, sehingga bisa memberikan opini yang sesuai dengan hasil auditnya. Kemudian kenapa audit internal itu disebut memberikan nilai tambah? Jadi audit internal itu akan mengidentifikasi apa saja dari perusahaan ya, apa saja masalahnya, wajar tidaknya suatu perusahaan sehingga bisa dilakukan evaluasi yang bisa ditarik kesimpulan bagaimana operasi perusahaan ke depan. Memperbaiki perusahaan itulah yang disebut dengan nilai tambah ya. Kemudian apa itu tujuan dari audit internal? Yang pertama adalah completeness ya. Jadi audit internal itu uh, bertujuan untuk mengetahui kelengkapan ya, kelengkapan dari seluruh dokumen yang ada di perusahaan ya, misalnya dalam audit keuangan ya, notanya ada ya, tanggalnya ada dan lain sebagainya, lengkap. Kemudian accuracy, jadi memastikan perhitungan dari operasi perusahaan itu sudah tepat ya, akurat ya. 10 kurang 5 5 akurat tepat ya, tidak salah. Nah, itu dipastikan. Kemudian yang ketiga adalah existence atau eksis. Eksis itu artinya ada, ya, ada. Jadi ketika perusahaan itu beropini, saya punya pom bensin, labanya 1 miliar. Nah, audit internalnya harus memastikan pom bensinnya ada, labanya ada, dua-duanya ada. Apa yang diopinikan oleh perusahaan itu harus dipastikan ada. Jangan pom bensinnya ada tapi labanya 500 juta. Nah, itu salah juga ya. Melanggar juga karena laporannya kan 1 M misalnya gitu. Kemudian valuation ya, memastikan audit internal itu memiliki sudah sesuai ya dengan prinsip-prinsip yang memang standarnya. Bukan audit internal tapi operasinya sudah sesuai ya. Kemudian terakhir adalah classification atau klasifikasi. Jadi audit internal kita harus memastikan misalnya dalam keuangan ya, apakah akun-akun yang ada dalam keuangan itu sudah diklasifikasikan dengan baik dan benar dengan tepat atau tidak ya. Oke, lanjut. Kemudian langkah-langkah dari audit internal. Yang pertama adalah perencanaan jadwal dan proses audit. Jadi, audit internal ini itu sebelum dilakukan harus ada perencanaan jadwalnya. Auditor itu merencanakan jadwalnya. Nah, kemudian harus ada perencanaan dari proses audit. Biasanya rentan waktu yang ada di sini itu akan dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mempersiapkan diri agar mendapatkan hasil yang maksimal ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan proses audit. Nah, di sini adalah hari hanya. Kemudian ketiga adalah penyusuran laporan, jadi disusun laporan. Kemudian diberikan opini dalam audit itu. Opininya apa saja ya? Ada wajar tanpa pengecualian, ada penolakan ya dan lain sebagainya. Opini-opini auditor itu. Kemudian terakhir ada pengambilan tindak lanjut. Jadi misalnya dia wajar tanpa pengecualian, gimana tindak lanjutnya? Misalnya dia tidak wajar, bagaimana tindak lanjutnya dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke integrasi budaya dan strategi nih teman-teman. Pertama adalah integrasi budaya auditor. Ya. Jadi integritas itu apa? Itu adalah bagian wajib yang memang harus diterapkan dan selalu dikembangkan dalam pribadi setiap auditor. Integritas adalah pondasi untuk menjadi auditor yang berkualitas. Jadi kalau kita ingin mendefinisikan integritas itu ya dengan kata yang lebih sederhana sebenarnya cukup satu, yaitu adalah apa yang dia ucapkan itu sesuai dengan apa yang dia lakukan. Tidak munafik kalau dalam umat Islam ya. Karena kalau umat Islam orang yang munafik itu ya hukumannya sangat wah luar biasa ya. Munafik, saya orang soleh nih,
tapi tidak sholat, ya. Saya muslim nih, tapi tidak sholat, ya. Saya orangnya pintar nih, tapi tidak bisa menjawab soal, ya. Tidak sesuai. Ya, saya orangnya baik hati, suka menolong, tapi suka membuat masalah, membuat orang tidak nyaman, ya. Nah, itu namanya munafik. Munafik. Nah, jadi integritas itu artinya sesuai dari apa yang diucapkan dan apa yang dia apa tindakannya. Selain itu, kita juga bisa memahami integritas itu sebagai sifat yang jujur, ya, mandiri, ya, kemudian tidak mudah goyah, ya, kuat dan lain sebagainya. Nah, itulah kenapa teman-teman integritas itu harus menjadi fondasi seperti yang kita ucapkan tadi di awal bahwa auditor itu harus bersifat independen, tidak terpengaruhi. Kamu bayangin aja kalau auditornya munafik, ya. Auditor munafik, oh ini tidak wajar nih, dikasih 100 juta, oh ya wajar, wajar. Nah, tidak baik akhirnya, tidak bisa memberikan nilai tambah, ya. Nah, intinya orang-orang yang menjadi auditor itu punya integritas. Nah, kemudian apa strategi auditor teman-teman? Nah, pertama ini diambil dari pepatah yang mengatakan pengetahuan itu adalah setengah dari pertempuran, ya. Jadi ketika kamu mengetahui siapa musuhmu, kamu mengetahui seberapa kuat musuhmu, kamu mengetahui dukungan musuhmu itu siapa saja, kamu akan bisa menemukan metode yang paling tepat untuk mengalahkannya. Makanya di sini disebut memperoleh pemahaman pengendalian internal dan mendokumentasikan pengendalian internal yang ada pada perusahaan. Jadi, auditor itu akan mempelajari dulu, kemudian akan memiliki bukti, ya, didokumentasikan. Nah, kemudian menetapkan risiko pengendalian berdasarkan pengujian pengendalian yang dilakukan atas pengendalian internal perusahaan klien. Yang ketiga adalah melakukan penilaian terhadap risiko pengendalian itu untuk mendukung pengujian substantif yang direncanakan auditor. Kemudian merancang pengujian substantif, ya. Pengujian substantif ini adalah proses auditnya, teman-teman. Next, ya, kita akan membahas tentang fungsi-fungsi dalam perusahaan. Yang pertama adalah fungsi manajemen, kedua adalah fungsi keuangan, ketiga adalah fungsi penelitian dan pengembangan, keempat adalah fungsi pemasaran, dan terakhir adalah fungsi produksi dan operasi. Fungsi manajemen nggak perlu saya bahas lebih lanjut karena ini adalah materi untuk teman-teman semester 6, pasti sudah tahu manajemen itu apa, ya. Planning, organizing, controlling, ya. Nah, perencanaan, manajer merencanakan, pengorganisasian, manajer mengorganisasikan sumber daya bukan hanya manusia tapi juga aset, ya. Misalnya di divisi pemasaran nih ada berapa unit mobil yang kita kasih. Divisi research and development berapa mobil yang dia butuhkan. Nah, diorganisasikan. Bukan mengorganisasikan orang saja, tapi aset dari perusahaan itu, teman-teman. Pengarahan, koordinasi, dan pengendalian atau evaluasi, ya, sudah jelas di sini. Kemudian fungsi pemasaran, 5 fungsinya. Pertama adalah peningkatan penjualan pastinya untuk menghasilkan laba yang lebih banyak untuk perusahaan. Kemudian ada pengenalan produk. Nah, jika produk yang dikenalkan oleh perusahaan ini adalah produk yang mass production atau produksi massal, maka pengenalannya akan lebih masif juga melalui media cetak, media elektronik, ya, sosial media dan sebagainya. Ke pasar-pasar juga bisa, ya. Sering kalian lihat sales-sales ke pasar. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk produk-produk khusus, misalnya kayak mobil Tesla yang mana nggak semua orang bisa beli, ya, maka pengenalannya hanya kepada konsumen potensial saja, ya, misalnya bos, ya, pebisnis dan sebagainya, ya. Karena tidak efektif dan efisien jika kamu mengenalkan Tesla di pasar tradisional, ya, tidak efektif. Tapi kalau kamu mengenalkan produk motor, misalnya yang banyak dibeli orang, yang dibutuhkan banyak orang, ya, di pasar itu masih oke, ya. Kemudian riset. Nah, jangan kira fungsi pemasaran tidak melakukan riset. Tapi perlu dicatat di sini teman-teman, riset yang dilakukan oleh fungsi pemasaran itu bersifat lebih sederhana, ya, sederhana dan biasanya lebih fokus pada sesuatu. Contoh nih, misalnya ada orang beli motor Honda Beat, ya. Perusahaan akan memberikan dia kuesioner dengan iming-iming, ya, kalau kamu isi kuesioner nanti akan dapat reward apa pulsa, ya, atau gratis oli atau apa. Itu adalah bagian dari riset teman-teman untuk mengetahui bagaimana tanggapan konsumen atas produk kita. Apa kurangnya, apa lebihnya, sehingga kurangnya bisa kita cut di produksi yang akan datang, ya. Lebihnya bisa kita pertahankan.
Sama seperti kasus ketika Satria Injeksi dulu ya. Jadi ada penarikan produk kemudian diganti shock breakernya yang depan tuh, gratis karena memang ada masalah di sana teman-teman. Kemudian kepuasan konsumen. Nah, hasil riset itu tidak lain dan tidak bukan adalah digunakan untuk peningkatan kualitas produk yang berakhir pada kepuasan konsumen. Ya, muaranya itu kepuasan konsumen. Yang terakhir ada kompetisi. Jadi fungsi pemasaran itu adalah untuk memenangkan kompetisi ya, di mana setiap bisnis pasti ada kompetitornya. Jadi kita harus bisa berkompetisi dengan baik. Fungsi keuangan. Pertama adalah melaksanakan perencanaan arus kas dan laba rugi. Kedua, pengendalian keuangan dengan evaluasi. Melakukan audit nih, audit keuangan dan penyusunan laporan. Kemudian memeriksa keuangan dan alokasi anggaran ya. Jadi anggaran perusahaan untuk 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan ya, atau anggaran proyek. Nah, disinilah fungsinya. Kemudian fungsi produksi atau operasi ya. Pertama adalah melakukan pemantauan harian. Ingat, harian. Jadi kenapa fungsi produksi dan operasi itu adalah melakukan pemantauan harian? Itu adalah karena proses produksi dan operasi itu yang memang dilakukan setiap hari. Dengan melakukan pemantauan harian, kita bisa mengidentifikasi masalah itu dengan lebih cepat. Kemudian kita bisa menentukan tindakan apa yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah itu sesegera mungkin agar tidak menghambat proses produksi yang sedang berjalan atau operasi perusahaan yang sedang berjalan, teman-teman. Kemudian mengawasi kinerja dan kesejahteraan anggota tim. Jadi salah satu fungsinya adalah untuk menjamin hak dari setiap karyawan itu terpenuhi dan setiap karyawan memenuhi kewajibannya, ya. Balance. Kemudian mengelola dan mengontrol inventaris. Inventaris itu adalah persediaan. Misalnya kita memproduksi kipas angin nih 1000 unit sehari. Nah, di mana kipas angin itu akan ditaruh? Bagaimana kipas angin itu agar dijaga tetap baru, agar tidak rusak? Ya, taruh di gudang yang tidak lembab, dikasih apa? Uh, sirkulasi udara yang baik, misalnya seperti itu ya. Mengelola dan dikontrol, ya tetap dikontrol. Kemudian terakhir adalah melakukan perencanaan produksi untuk kedepannya. Jadi berdasarkan masalah-masalah yang ada, nanti akan ditentukan bagaimana untuk perencanaan produksinya. Kemudian fungsi penelitian dan pengembangan atau research and development nih teman-teman. Pertama adalah memberikan pengetahuan dan wawasan, mengatur biaya produksi, meningkatkan proses pengembangan produk dan layanan baru. Jadi penelitian dan pengembangan ini tidak serta-merta hanya untuk produk. Bisa saja bagian R&D ini meneliti bagaimana agar penyampaian informasi dari atasan ke bawahan itu bisa lebih efektif dan efisien ke setiap divisi misalnya. Atau bisa saja, nah ini contohnya peningkatan proses tadi. Atau bisa saja meneliti ya bagaimana pengendalian yang lebih efektif untuk karyawan agar mereka berkinerja lebih tinggi. Ya jadi bukan hanya tentang produk dan layanan baru saja ya. Itu yang harus digarisbawahi. Kemudian manajemen sistem informasi. Pertama meningkatkan akurasi data tentu saja ya, karena dengan sistem informasi datanya akan otomatis gitu ya. Memudahkan koordinasi divisi tentu saja, karena dengan sistem informasi seperti sekarang sudah tidak perlu surat menyurat yang berbentuk fisik yang lama nih nyampainya, tapi kita bisa menggunakan alat komunikasi ya, telepon ya. Kemudian bisa juga koordinasi dari aplikasi nih, misalnya divisi Research and Development punya pengembangan produk baru, bisa langsung di input masuk ke dalam divisi produksi nih. Jadi cepat ya, cepat. Kemudian memperbaiki kualitas SDM dengan manajemen sistem informasi nih teman-teman. Kualitas SDM akan semakin baik. Kenapa? Pertama, SDM dari perusahaan akan bertransformasi dari tradisional menjadi modern ya. Mereka akan mawas teknologi, akan tahu teknologi seperti apa. Kemudian ketika ada perubahan dalam teknologi, mereka bisa cepat menyesuaikannya ya. Jadi tidak terus-menerus bersifat tradisional. Nah, karena pemahaman kita pada teknologi tentunya akan membuat wawasan kita makin banyak, makin kaya, dan kita akan berkembang. Nah, kemudian pengurangan biaya operasional nih teman-teman. Jadi kalau secara sederhana, pengurangan biayanya itu bisa aja dengan kita tidak butuh buku, kita tidak butuh RA untuk menyimpan data-data karyawan, tapi sudah tersimpan di server misalnya. Secara lebih rumit ya, manajemen sistem informasi bisa menentukan pelatihan yang tepat untuk kelompok karyawan tertentu. Jadi karyawan kita sudah
diklasifikasikan berdasarkan kemampuannya masing-masing. Apa kelemahannya sudah ada, apa kelebihannya sudah ada. Jadi ketika kita merancang sebuah pelatihan nih, misalnya nih pelatihan kepemimpinan atau pelatihan komputer misalnya atau pelatihan yang lain-lain, kita sudah tahu siapa aja karyawan yang harusnya ikut itu. Jadi efektif dan efisien. Tidak semua karyawan dipukul rata ikut. Misalnya contohnya seperti itu ya. Yang terakhir ada value chain analysis ya, VCA pengertiannya. Itu adalah suatu alat analisis internal ya teman-teman yang digunakan perusahaan untuk melakukan perumusan sebuah strategi ke depan. Kemudian apa itu manfaat dari VCA tadi itu? Pertama adalah pengurangan biaya operasional bisnis ya, karena sudah direncanakan dengan baik. Peningkatan usaha penjualan perusahaan, menumbuhkan pendapatan perusahaan masa depan ya atau masa yang akan datang. Dan yang terakhir ada meningkatkan efisiensi kegiatan bisnis. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja ya dari materi pertemuan keempat kita tentang audit internal. Berikutnya kita akan bertemu pada materi kelima yaitu tentang audit eksternal, teman-teman. Terus belajar ya, tingkatkan wawasan, merdekalah belajar. Kalian bisa belajar dari segala macam hal ya, tapi kalian harus pintar-pintar juga menyaringnya. Fleksibel ya. Saya doakan kalian semua selalu sehat ya. Bisa bertemu lagi. Sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata selama saya mengajar, saya mohon maaf dan terima kasih sudah mengikuti kelas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.